Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fajrul Rahimi. Saya dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab semester 6 kelas B. Di sini saya mencoba untuk menjelaskan tentang sajak ilmu badi yang mana ditugaskan oleh Ustadz Maman Zuliman. Lanjut. Jadi sajak itu terbagi tiga, ada mutrof, juga ada murso, dan yang terakhir ada mutawazi. Lalu selanjutnya pengertian dari sajak. Sajak itu adalah sajak atau dalam konteks ilmu badi yang seperti yang dinyatakan oleh Ali Al-Jarimi dan Mustafa Amin adalah tawafiqul fasilataini fil harfil akhir afdalahu ma tasawat faqroh. Yang artinya kesamaan dua fasilah atau kata terakhir mengenai huruf akhirnya, dan yang paling baik adalah yang sama paragrafnya. Dari pengertian sajak yang tadi saya ucapkan atau yang tadi saya beritahu pada antum-antum semua, dapat menegaskan bahwa yang menjadi fokus sorotan untuk menentukan ungkapan itu bersajak atau tidak adalah huruf akhir dan kata terakhir. Ingat, hanya huruf akhir dari kata terakhir, bukan utuh satu kata, khususnya untuk mutarof. Contohnya itu kayak Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa'ti mumsikan talafa. Kata yang menunjukkan bahwa ungkapan itu bersajak adalah kata kholfan dan talafan. Jadi sama-sama akhirannya itu an. Ahmad Al-Hashimi menjelaskan bahwa sajak terbagi tiga macam. Yang pertama itu ada al-mutrof. Yang pertama itu ada al-mutrof. Makhtalafat fasilatahu fil wazni wattafaqo fil harfil akhir. Yang artinya sajak yang dua akhir kata pada sajak itu berbeda dalam wazannya, tetapi sama dalam huruf akhirnya. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat ke-108 Al-Kautsar 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani akahwal abtar. Nanti contohnya saya tulis setelah ini, saya ulangi lagi nanti ya. Selanjutnya ada al-mursa, maka nafi al-fadh ihdal fariqaini kullaha au aktsaruha mithlu ma yuqabalaha minal faqratil ukhra. Nah, artinya sajak yang salah satu rangkaian lafadznya baik seluruhnya maupun sebagian besarnya semisal bandingannya dalam rangkaian lafadz yang lain baik dalam wazan maupun akhirnya. Jadi dari mursok itu kita langsung dulu ke contoh. Oh iya, mutrof. Oh, nantilah contohnya. Bisa saya jelaskan, nanti saya jelaskan di contoh. Oke.
Selanjutnya ada al-mutawazi, yaitu huwa maka nattifaqo fihi fil kalimataini al-akhirataini, sajak yang persesuaiannya hanya pada dua kata akhir saja. Nah, contohnya dari pertama al-mutraf adalah inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesuai dengan tadi di apa sih namanya pengertiannya, yang menjadi fokus sorotan sajak ini adalah huruf akhirnya. Maka lihat ayat 1 dari ayat 3 itu akhirannya sama semua. Pertama al-kautsar ro, wanhar ro, dan al-abtar ro. Sajak ini disebut sajak mutarraf rorof karena posisinya masing-masing ada di ujung fasilah, akhir kata. Selanjutnya ada huwa yatba'ul asya' bijawahiri lafzah wa yaqra'ul asma' bijawazi wa'dzah. Kata yang menunjukkan bahwa ungkapan itu bersajak adalah dari banyak. Ada yatba' dan yaqra', kemudian asya' dan asma', terus jawahiril juga masuk, dan bijawazir, bijawahir, dan yang terakhir adalah kata lafzah dan wa'dah. Sajak ini dinamakan sajak morosa karena sajak itu seluruh rangkaian lafadznya semisal bandingannya dalam rangkaian lafadz yang lain. Jadi maksudnya itu akhirannya sama semua seperti kalimat sebelumnya, kayak yatba yang selanjutnya yakro, akhirannya sama asya, ini asma, bijawahiri sama bijawajiri, ro dan lafdhoh dan wa'dzah. Terus lanjut selanjutnya adalah ada al-mutawazi, yaitu apa contohnya, wa namari masfufah wa zarabi mabthutha. Jadi satu fasilah dengan fasilah yang lain pada kedua ayat ini adalah bersajak masfufah dan mabthutha. Kenapa disebut mutawazi? Karena kedua kata itu di samping huruf akhirnya sama, formulasinya juga sama. Jadi menggunakan maf'ul, sama-sama masfufah itu dari maf'ul, maf'ulah, dan mabthutha juga maf'ulah. Gitu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.